Pernahkah sahabat rumah belajar mengikuti acara tabligh akbar atau pengajian agama? Di situ pasti ada ustadz atau mubalik yang menyampaikan ceramahnya dengan ciri, gaya, dan karakter masing-masing. Begitu pula lah para ulama terdahulu menyampaikan dakwah Islam dengan penuh keikhlasan sehingga Islam sampai ke wilayah Nusantara. Bagaimanakah proses masuknya Islam ke Nusantara? Apa saja teori-teori tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan siapa yang berperan dalam proses masuknya Islam ke Nusantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bapak Rahmat Habibullah dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini sahabat rumah belajar, kita akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, teori-teori masuknya Islam ke Nusantara, dan siapa saja yang berpengaruh dalam proses masuknya Islam ke Nusantara. Agama Islam masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi yang dibawa melalui proses perdagangan. Keberadaan umat Islam di Indonesia semakin jelas setelah berdirinya dan nampaknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Menurut para sejarawan, masuknya Islam ke wilayah Nusantara ada 4 teori. Yang pertama, teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para ulama-ulama dari Arab yang penuh dengan semangat menyampaikan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Teori ini dikemukakan oleh salah satunya Buya Hamka. Bukti dari teori Mekah adalah yang pertama, di abad ke-7 Masehi telah ada perkampungan Islam di pantai timur Sumatera. Yang kedua, penggunaan mazhab yang ada di Indonesia sama dengan penggunaan mazhab yang ada di Arab dan di Mesir, yaitunya mazhab Syafi'i. Yang ketiga, penggunaan gelar Malik kepada raja-raja sama dengan penggunaan gelar-gelar yang ada pada wilayah Arab. Teori kedua adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara disampaikan oleh atau dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Teori ini disampaikan oleh Snow Okrani. Salah satu bukti dari teori Gujarat ini adalah ditemukannya makam Malikus Saleh yang batu nisannya berciri khaskan dengan Islam yang ada di Gujarat. Teori ketiga tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara yaitunya teori Persia. Menurut teori Persia ini, bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh orang-orang Islam yang berada di Persia. Pelopor dari teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jajaningrat. Bukti dari teori Persia ini adalah adanya kesamaan kebudayaan antara Islam yang ada di Nusantara dengan kebudayaan Persia, seperti perayaan Asyura dan adanya tradisi tabur. Teori keempat adalah teori Cina. Teori Cina menyatakan bahwa masuknya Islam ke wilayah Nusantara dibawa oleh orang-orang Muslim Cina. Teori ini dipelopori oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Adapun bukti dari teori ini adalah adanya perpindahan Muslim Cina khususnya dari wilayah Kanton menuju Asia Tenggara, yaitunya Palembang pada tahun 879 Masehi. Sahabat rumah belajar, siapa-siapa saja yang berpengaruh dalam proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara?
Mereka itu adalah para sunan-sunan yang dikenal dengan Wali Songo. Mereka itu adalah Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Maulana Rahmatullah, 3 Sunan Bonang, Maulana Makudum Ibrahim, Sunan Giri atau Raden Rahmat, Sunan Derajat atau Maulana Syarifuddin, ke-6 Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah, yang ke-7 Sunan Kudus atau Maulana Ja'far Shadiq, 8 Sunan Kalijaga atau Maulana Muhammad Syahid, yang ke-9 adalah Sunan Muria atau Maulana Umar Said. Sahabat Rumah Belajar, bagaimanakah proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara? Yang pertama adalah melalui perdagangan. Para ulama, mereka juga adalah para pedagang. Pada kesempatan itu mereka juga melakukan dakwah sehingga Islam disampaikan kepada para penduduk yang ada di Indonesia. Sahabat Rumah Belajar, yang kedua adalah melalui perkawinan. Ketiga adalah melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga pendidikan untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, melalui hubungan sosial dengan berinteraksi antara para pedagang Islam atau para ulama, Islam dapat menyebar. Yang kelima, melalui kesenian. Dengan kesenian, Islam masuk ke wilayah Nusantara. Nah, sekarang sahabat Rumah Belajar sudah tahu kan bagaimana proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara? Apa-apa saja teori tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara? Baik sahabat Rumah Belajar, jangan lupa selalu semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kunjungi website Rumah Belajar di sini. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.